Street by Lailatus Indriasari, NIM 1801222143, Content Word. Nah, kira-kira apa ya content word itu? Mungkin salah satu dari kalian sudah lebih tahu tentang content word. Tapi kali ini aku akan menjelaskannya lagi. Do you know what is content word? I will give you a clue. So, please look carefully ya. I have a picture, and the first picture is dolphins, the cute animals in the world. And then the second picture is people doing something. Okay. The first picture, that is dolphins as a noun. And then the second picture is someone wrote on the board as a verb. So, content words contain nouns, verbs, adjective, and adverbs. But today, we only learn about content word noun and content word verb. Okay, let's start to our first discussion about noun. Noun is the name of person, place, or things. Noun can be classified into common nouns. The second is proper nouns. And then the third is collective nouns. The last is an abstract nouns. Common nouns is the name of any ordinary general things that you can see, touch, smell, and hear or feel. Example of common nouns like apple, boy, hat, wool, bell, dog, and cow. The second is a proper noun. Proper noun is the particular name of a specific person, place, or things. And you must remember that proper nouns begin with the capital letters. Example of it, the following are proper nouns like Canberra, begin with capital letter C, and Monday begin with capital letter M. And the third is a collective noun, that is the name given to a group of people, animal, or things. The following word can work as collective noun is class, herd, convoy, team, and etc. And the last of content words noun is an abstract noun. So, what is an abstract noun? Anyone know? Okay, listen carefully ya. I will explain by voice note. Abstract noun. Abstract noun is the name of something that can exist in your mind, although you cannot see or touch it. For example, like hope, love, hate, happiness. Hi, it's me, Lailatus Indriasari. Untuk penjelasan pertama, content word noun, saya jelaskan secara draw video. Untuk yang bagian kedua, yaitu content word verb, saya jelaskan secara langsung. Nah, jadi teman-teman, verb itu adalah kata kerja. Dimana kalau dalam bahasa Inggris, verb itu adalah part of speech yang menunjukkan tindakan dari si subjeknya itu. Nah,
Di dalam verb ini terdapat jenis-jenis kata kerja, jenis-jenis verbnya. Terdapat 6 jenis, yaitu transitive verbs, intransitive verbs, auxiliary verbs, irregular verbs, regular verbs, dan linking verbs. Nah, yang pertama, transitive verbs. Transitive verbs itu adalah kata kerja yang dia membutuhkan objek untuk melengkapi pengertiannya. Makanya si transitive verb ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contohnya kata kerja yang transitif itu adalah make. Nah, make ini tidak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada pelengkapnya. Contohnya, she makes a cake. Dia membuat kue. Apabila dia tidak ada tambahannya, cuma make saja, itu kan menimbulkan pertanyaan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua adalah intransitive verbs. Jadi, intransitive ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti kata happen, arrive, glow, disappear, love, dan juga cry. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, yang ketiga adalah linking verb. Linking verb ini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penyambung. Jadi dia menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Yang termasuk ke dalam linking verb itu adalah be yang berisi I am, is, are, was, were, been, appear, prove, become, continue, feel, look, smell, sound, and taste it. Contoh kalimatnya di sini saya menggunakan kalimat I'm not afraid because you will always beside me, yang berarti aku tidak takut karena kamu akan selalu ada di sampingku. Nah, kalimat I am ini berfungsi sebagai linking verb. Jadi dia tuh buat sambungan gitu juga. Bukan I not gitu, bukan, tapi I am not. Nah, yang keempat adalah auxiliary verb. Pasti udah banyak ya yang sering dengar tentang auxiliary verb itu, karena dia tuh emang familiar, menurut saya juga begitu. Nah, si auxiliary verb ini adalah kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb di dalam suatu kalimat. Auxiliary verb ini terdiri dari be, do, have, can, could, will, would, shall, should, may, must. Contoh kalimatnya seperti we should take bus now because this is already late, yang berarti kita harus naik bis sekarang karena ini sudah larut. Nah, should ini adalah auxiliary verbs yang muncul sebelum kata kerja utama. Kata kerjanya kan take, naik. Nah, auxiliary-nya should, harus gitu. Yang kelima, regular verb, maaf. Jadi, regular verb ini adalah kata kerja yang teratur karena semuanya berakhiran ed. Jadi, yang berakhiran dengan ed itu disebut dengan regular verb karena dia tuh beraturan kata akhirannya. Seperti contohnya study. Study itu kan belakangnya study itu kan spellingnya tuh S-T-U-D-Y, ya kan? Nah, apabila dia menjadi regular verb itu menjadi studied, S-T-U-D-I-E-D. Nah, kemudian walk, berjalan, menjadi walked, cook menjadi cooked, dan juga banyak lainnya. Contoh kalimatnya seperti my mother cooked fried rice for the first time. Bisa juga the goose walked through the wall. Nah, yang terakhir teman-teman, ada juga irregular verbs. Irregular verb ini adalah lawan dari regular. Jadi kalau regular itu kata kerja beraturan, kalau irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi untuk bisa mengetahuinya, ini tuh kita harus hafal biasanya tuh verb 2 atau verb ketiga itu kan kalau irregular itu berbeda-beda ya. Nah, penjelasannya itu adalah
untuk mengetahui verb kedua dan ketiga, kita benar-benar harus hafal dan melihat pada kamus. Contohnya tuh seperti go. Go itu verb 2 dan verb 3-nya itu berbeda. Jadi verb satunya go, verb 2-nya went, verb ketiganya gone. Kemudian ada juga drink, meminum. Verb satunya drink, verb keduanya drunk, verb ketiganya drunk. Dan masih banyak lainnya ya. Jadi verb ini juga salah satu materi yang sedikit rumit dan benar-benar harus fokus dalam mempelajarinya. Sekian materi atau salah satu video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas dari Miss Kartika untuk mata kuliah TEFL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Bye.